Hai anak-anak bunda yang smart dan hebat. Jumpa lagi dengan serial video pembelajaran Sosio Smart. Kali ini Bunda Yayah akan mengajak kalian untuk mempelajari objek, sejarah, dan teori-teori sosiologi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang hakikat sosiologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas objek kajian sosiologi, sejarah kelahiran sosiologi, pokok bahasan, dan teori-teori sosiologi. Itu yang pertama adalah ilmu murni atau pure science. Ya, itu ilmu yang memang berfungsi atau bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Ilmu yang pertama adalah pure science, ilmu murni, mengembangkan, mempertinggi mutu pengetahuan. Nah, seperti ekonomi, sosiologi, zoologi, geologi, hukum, kimia, botani, fisika, itu adalah ilmu-ilmu yang murni, science. Ya. Kemudian ada kelompok ilmu applied science, ilmu terapan, di mana fungsi ilmu ini adalah mencari cara menggunakan ilmu untuk memecahkan masalah. Itu perdagangan, peternakan, pertambangan, peradilan, farmasi, pertanian, navigasi, teknik, dan lain sebagainya. Ya, ilmu yang pertama adalah pure science, ilmu murni, mengembangkan, mempertinggi mutu pengetahuan. Nah, seperti ekonomi, sosiologi, zoologi, geologi, hukum, kimia, botani, fisika, itu adalah ilmu-ilmu yang murni, science. Ya. Kemudian ada kelompok ilmu applied science, ilmu terapan, di mana fungsi ilmu ini adalah mencari cara menggunakan ilmu untuk memecahkan masalah. Itu perdagangan, peternakan, pertambangan, peradilan, farmasi, pertanian, navigasi, teknik, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang posisi ilmu. Nah, di sini sosiologi adalah sebagai ilmu murni. Berikutnya kita akan membicarakan masalah sejarah munculnya sosiologi. Ya, bahwa awal mula kemunculan sosiologi, awalnya dulu sebelum sosiologi itu lahir, ya, di situ ada ilmu filsafat. Ya, pada masa dulu abad pertengahan itu ada muncul ilmu filsafat, yang di sini ilmu filsafat ini terbagi menjadi dua. Ya, ada filsafat umum dan ada filsafat khusus, di mana filsafat ini mempunyai beberapa cabang ilmu, diantaranya metafisika, epistemologi, logika, aksiologi. Nah, sebagai ilmu yang khusus, filsafat ini, ya, dia bicara tentang filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, dan filsafat sosial. Dari cabang ilmu yang khusus ini yang perlu kita garis bawahi adalah filsafat sosial. Nah, filsafat sosial ini cabang dari ilmu filsafat khusus ini yang merupakan cikal bakal dari lahirnya sosiologi. Nah, bagaimana sosiologi itu lahir?
Pada pertemuan yang lalu saya mengatakan bahwa yang memperkenalkan istilah sosiologi pertama kalinya adalah Auguste Comte. Beliau adalah Bapak Sosiolog Dunia. Di mana pada tahun 1842 filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte dia menulis buku dengan judul Cours de Philosophie Positive, di mana dalam buku tersebut beliau menuliskan tentang berbagai pendekatan untuk melakukan penelitian dalam masyarakat. Pendapat beliau mengatakan bahwa setiap penelitian yang dilakukan di awal kelahiran sosiologi itu dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang pada akhirnya akan mencapai tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Tokoh yang meletakkan dasar sosiologi dengan melakukan pendekatan ilmiah ini kita mengenal pada pertemuan yang lalu adalah Emile Durkheim. Jadi yang menciptakan istilah sosiologi adalah Auguste Comte. Kemudian dalam perkembangannya yang meletakkan pendekatan ilmiah dalam mempelajari dan melakukan penelitian dalam masyarakat Auguste Comte. Berikutnya, perkembangan berikutnya setelah Auguste Comte dan Emile Durkheim yang memperkenalkan konsep sosiologi dan meletakkan pendekatan ilmiah. Ya, ahli lain pun juga ikut mengembangkan ilmu sosiologi. Di antaranya, menurut Berger and Berger, ya, dikatakan bahwa sosiologi yang terjadi, yang dibentuk dalam masyarakat karena adanya ancaman terhadap tatanan masyarakat yang selama ini ada, ya, seperti misalnya fakta sosial zaman ketika Auguste Comte, Emile Durkheim dan Werther itu ada, itu fakta di dalam masyarakat itu angka bunuh diri itu semakin tinggi. Nah, ini karena tidak ada nilai dan norma. Sehingga muncullah penelitian menghasilkan bahwa masyarakat itu butuh fakta sosial. Kemudian menurut Leyendecker, bahwa sosiologi itu lahir karena adanya perubahan jangka panjang melalui proses satu, revolusi industri, revolusi Prancis, di mana ketika masyarakat terjadi revolusi industri, di situ muncul kapitalisme. Kemudian muncul reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Kemudian meningkatnya paham individualisme, mengutamakan kepentingan pribadi dan berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Itu
perkembangan. Kemudian ahli yang lain mengatakan ya, bahwa melihat perkembangan sosiologi ya, yang terkait bahwa kelahiran sosiologi itu terkait dengan revolusi. Selain revolusi industri, ada revolusi politik, kapitalisme, munculnya sosialisme, paham sosialis, munculnya urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota, perubahan keagamaan, serta lahirnya ilmu-ilmu modern. Dari sini, kemudian Auguste Comte melihat bahwa di dalam masyarakat adanya perubahan sistem pemerintahan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Sehingga Auguste Comte ya, berpendapat bahwa ilmu sosial itu perlu untuk menjadi sebuah ilmu sendiri. Nah, saat itulah Auguste Comte ya, mengatakan bahwa ilmu sosiologi disebut dengan ilmu sosiologi yang diambilkan dari dua kata, sosius yang artinya individu ya atau masyarakat, dan logos yang artinya ilmu. Jadi Auguste Comte mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, kita gambarkan di sini. Berarti sejarah perkembangan sosiologi ya dimulai dari abad ke-18, di mana bahwa sosiologi awal mula kemunculannya adalah menjadi bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang masyarakat. Lebih tepatnya bahwa awal terjadi lahirnya sosiologi itu ya berasal dari cabang ilmu yang namanya filsafat sosial. Kemudian di abad ke-19 ya, lahir sosiologi, dan di abad ke-20 ya, sosiologi mengalami perkembangan yang pesat yang dibuktikan dengan munculnya teori-teori sosiologi yang mikro, yang makro, munculnya teori-teori sosiologi yang modern dan postmodern. Ini sekilas tentang sejarah perkembangan sosiologi di dunia. Nah, bagaimana dengan pengembangan sosiologi di Indonesia? Perlu diketahui anak-anak, sebelum Perang Dunia Kedua, sosiologi itu hanya dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Namun, sejak proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan, cukup pesat di Indonesia. Kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kalinya disampaikan oleh Sonario Kolopaking di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang sekarang menjadi Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Kemudian lambat laun bermuncullah buku-buku sosiologi baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing. Nah, itu tentang sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Dari sejarah tadi banyak tokoh yang berperan di dalam melahirkan ilmu sosiologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas pokok-pokok bahasan yang disampaikan oleh para tokoh sejak awal kelahiran sosiologi sampai sosiologi mengalami perkembangan seperti sekarang ini. Pokok bahasan yang pertama disampaikan oleh Emile Durkheim. Beliau pokok bahasanya adalah membahas tentang fakta sosial. Perlu diketahui Ananda, saat kelahiran sosiologi, angka bunuh diri itu sangat tinggi atau terkenal dengan istilah suicide. Di situ Emile Durkheim melakukan penelitian, dan dari hasil penelitian ya ada satu solusi untuk menurunkan angka bunuh diri, yaitu dengan konsep fakta sosial. Ini konsep pokok bahasan yang dibutuhkan dalam ilmu sosiologi. Apa sih fakta sosial? Fakta sosial menurut beliau adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu
dan memiliki kekuatan memaksa serta dapat mengendalikan individu tersebut. Contoh misalnya di SMA Kedung Muni, ya, supaya sekolah tetap eksis, nilai dan norma jalan, ya, dia butuh tata tertib sekolah. Jadi fakta sosial yang ada di SMA Kedung Muni adalah tata tertib sekolah. Kemudian Max Weber, dia mengemukakan tentang tindakan sosial. Apa sih tindakan sosial? Tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh misalnya, ya, kita melihat di sini, ketika seorang bernyanyi di kamar mandi, ya, bersenandung, itu dalam kacamata sosiologi itu bukan merupakan tindakan sosial. Tapi ketika orang tersebut bernyanyi di atas panggung, ya, dengan mengharapkan adanya pujian, tepuk tangan dari orang lain, maka tindakan tersebut disebut dengan tindakan sosial. Itu konsep pertama, ya. Ada Ibnu Khaldun. Kita mengenal juga bahwa konsep sosiologi itu juga diperkuat oleh ilmuwan Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Kemudian ada Auguste Comte tadi yang memperkenalkan ilmu sosiologi. Kemudian ada Karl Marx, dia bicara tentang konsep kapitalisme. Ada Max Weber, dia bicara tentang tindakan sosial. Kemudian ada Ferdinand Tönnies, dia mengatakan adanya masyarakat itu terbagi menjadi solidaritas, Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft. Kemudian berkembang di teori-teori modern, ya. Kita melihat ada Lewis Kosser, Rabdah Renrock, yang dia bicara tentang konsep konflik. Ya, tadi Wright Mill bicara tentang sociological imagination, dan Anthony Giddens dia membicarakan tentang perubahan sosial dan perubahan budaya dalam masyarakat. Demikian anak-anak untuk materi pada kali ini. Bunda berharap video ini, dengan menyimak video ini, kalian akan semakin memahami materi sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Salam literasi dan tetap semangat belajar.